apakah dia mengandung merkuri, ya? Apakah dia mengandung zat kimia, apakah dia mengandung zat-zat berbahaya. Oke, Pak Irjen, melihat huru-hara tentang perskincarean ini seperti apa sih melihatnya, Pak Irjen? Skincare lagi ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita membahas tentang skincare ya, skincare itu yang terdaftar terregistrasi di BPOM itu hampir 500.000 ya, setengah juta lebih. Yang terregistrasi ya, yang tidak terregistrasi kita nggak ngerti ya. Jadi kita ambil dulu pokok masalah. Jadi setiap skincare itu harus terregistrasi di BPOM supaya dia mendapatkan izin edar gitu loh. Nah, biar diketahui bahwa BPOM ini adalah mempunyai kewenangan multi spektrum ya. Memverifikasi, meregistrasi, uji lab, memberikan izin edar, kemudian pengawasan. Dan apabila diantaranya menyimpang dari aturan main itu ya dicabut izinnya. Kalau seandainya berbuah pada pidana, bisa jadi pidanakan, tergantung situasional. Kenapa uji lab? Ya diantaranya adalah satu, apakah dia mengandung merkuri, ya? Apakah dia mengandung zat kimia, apakah dia mengandung zat-zat berbahaya. Kenapa skincare ini nggak sama dengan obat ya? Skincare ini daftarkan secara online. Nah, ini masalahnya di situ. Nah, tinggal dari pihak BPOM ini jeli nggak ya, untuk menelaah itu. Karena sekian banyak skincare yang ada di seluruh Indonesia kan macam-macam. Ada yang legal, ada yang ilegal. Jadi wajar-wajar saja kalau seandainya ada yang tertangkap kena skincare-nya tidak terregistrasi di BPOM, wajar-wajar saja. Kenapa? Akan berkaitan juga dengan masalah pajak ya, pajak pendapatan negara. Ini yang harus diperhatikan. Kalau skincare ilegal itu udah jelas abal-abal, udah jelas tidak menggunakan BPOM yang merupakan filter ya, filter daripada obat dan makanan atau minuman ya, suplemen lainnya. Itu kira-kira. Jadi kalau kita menyikapi ini, saya secara ini aja ya, secara netral aja mengatakan wajar, lumrah dan manusiawi BPOM itu harus bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk lebih menelaah, lebih meneliti ya, kegiatan-kegiatan daripada skincare. Lihat aja nih semakin beredar, apalagi diiklankan dan lain sebagainya. Pada saat diiklankan seharusnya dari BPOM itu melihat ini yang diiklankan ini sudah terregistrasi enggak. Sedangkan sudah terregistrasi saja itu setiap 2 bulan mungkin ada uji petik untuk mengecek apakah masih sesuai dengan standarisasinya. Karena kadang-kadang secara online itu didaftarkan pada saat uji lab tidak sesuai dengan apa yang data-data yang didaftarkan. Nah, ini yang menyimpang. Akhirnya yang terjadi yang pertama overclaim ataupun underclaim. Nah, overclaim ini yang berbahaya nih. Overclaim ini bisa merusak jaringan tubuh, jaringan muka, bisa mengakibatkan juga kanker kanker kulit. Kalau underclaim itu tidak bermanfaat ya, tidak berpengaruh kepada kulit tubuh. Kena underclaim ya. Dua-duanya itu salah. Dua-duanya menyimpang dari aturan. Harusnya ada standarisasi dari BPOM. Kalau skincare ini standarisasinya ini. Nah, kemudian kandungannya ini. Sesuai yang sudah ditentukan oleh BPOM. Kira-kira gitu ya. Pak, tapi kan masih banyak sampai saat ini produk skincare yang tidak bersertifikat dari BPOM masih diperjualbelikan. Itu hukumannya seperti apa, Pak? Nah, tentunya sekali lagi saya katakan dengan kejadian-kejadian ini mulai BPOM ini proaktif memverifikasi semua ya. Karena ada data-datanya di sana tuh. Masuk di registrasi kelihatan nanti loh. Mana-mana yang sudah terdaftar, mana-mana yang sudah mendapatkan izin edar, mana-mana yang ilegal. Nah, dengan kejadian ini saya rasa BPOM mesti bekerja keras, kerjasama dengan pihak kepolisian, ya. Kemudian kerjasama dengan dinas kesehatan juga, supaya betul-betul menelaah ini, jangan sampai nanti rakyat keracunan gara-gara kepentingan sepihak.
Kita juga nggak tahu skincare dari mana dia, kandungannya apa, atau merusak tubuh kita. Tapi kalau sudah melalui BPOM, itu udah pasti ada standarisasinya, terregistrasi dan uji lab. Ingat loh ya, dia uji lab loh. Jadi ketahuan nanti apakah ini layak atau tidak layak untuk diedarkan. Makanya dikeluarkanlah izin edar. Di samping itu juga merupakan pendapatan negara. Ya ada saja pendapatan negara di situ yang dipetik dari hasil penjualan skincare itu. Kira-kira gitu ya. Berarti masyarakat perlu cermat lagi ya Pak ya? Harus perlu. Lebih cermat. Ya. Kadang-kadang juga ada di stikernya tuh. Iya. Kita lihat ada nggak stiker dari BPOM. Kadang-kadang pura-pura dibuat sama dia padahal palsu. Oh. Hati-hati juga gitu Iya. loh. Oh, dia banyak beredar, dia meraup keuntungan sekian besarnya ya. Nah, dia sudah tertangkap kan? Sudah dilakukan pemeriksaan juga kepada yang bersangkutan. Sekian berapa miliar dia meraup hasil keuntungan seperti ini. Tapi dia tidak pernah berpikir dampak akibatnya kepada orang yang menggunakannya. Kira-kira gitu ya. Oke, mungkin terakhir Pak Irjen, bagaimana cara mengatasi para mafia skincare agar tidak semakin banyak yang merebak, apalagi kan ini sudah beberapa yang tertangkap gitu, seperti pengusaha sukses yang Tadi sudah saya sampaikan tadi kan, tentunya ada kerjasama antara BPOM dengan Dinas Kesehatan, ya, Dinkes, kemudian dengan pihak kepolisian. Bila penting melakukan verifikasi ulang terhadap produk-produk yang ada yang sudah muncul di permukaan. Nanti diteliti, umpamanya muncul di iklan dia produk ini, seperti rambut contohnya gitu kan, ngecek rambut dilihat kira-kira kandungannya cocok nggak dengan standarisasi yang dilakukan oleh BPOM. Atau setelah dipakai malah botak rambutnya malah kan, kena kelebihan daripada zat yang dimasukkan ke dalam skincare tersebut. Makanya perlu kira-kira kehati-hatian. Kita juga para rakyat juga perlu. Makanya kalau mau beli itu jangan gara-gara lihat produknya murah terus langsung main beli aja. Lihat itu ada stikernya enggak, kemudian sudah terdaftar enggak dia. Ingat loh, kalau seandainya nanti kena istilahnya dia mengandung kimia, ya, udah merkuri ataupun zat-zat berbahaya, itu merusak jaringan tubuh dan bahkan merusak seluruh tubuh kita. Nah itu kira-kira, jadi perlu kehati-hatian kita juga kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Soal skincare ini kan ada namanya DT itu menganalisa dan akhirnya mempublish bahwa produk itu bermasalah. Itu ada hak juga nggak sih Bang? Karena dia juga bermain dengan skincare sendiri. Gimana Bang? Ya menurut hemat saya itu ya biarlah Dinas Kesehatan ataupun dari BPOM yang memberikan verifikasi. Kalau kita orang umum nggak usah melakukan verifikasi sendiri lah. Kita nggak mempunyai keahlian. Adakah sertifikasi kita tentang masalah skincare itu? Kan kita juga belum tahu. Atau memberikan suatu komen-komen yang malah blunder. Nanti biarkan saja. Kan apalagi sekarang sudah bukan rahasia umum lagi ya. Sekarang sudah muncul di permukaan. Biarkan aja BPOM. Ya, biarkan aja Dinas Kesehatan. Yang seperti yang sampaikan tadi, jangan lagi ada orang-orang yang kira-kira mengindikasikan bahwa produk ini seperti ini atau memberikan komentar terhadap satu produk skincare tertentu. Udahlah, nanti ada dari BPOM, Dinkes yang akan melakukan verifikasi itu. Mereka yang lebih ahli dan mereka mempunyai sertifikasi dan mereka diberikan hak kewenangan oleh pemerintah ya berdasarkan Undang-Undang Kesehatan ya, tahun 17 tahun 2003 yang diatur dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004. Di situ jelas tupoksinya jelas, kewenangannya jelas, apa-apa yang mereka lakukan dan dilindungi oleh undang-undang. Itu kira-kira ya. Siap. Berarti itu sama aja menyebarluaskan data pribadi ya Pak yang tadi kayak Bapak sebutkan. Saya tidak mengatakan seperti itu. Silakan aja media yang menilai. Siap. Saya kan nggak mau menjustis seseorang. Itu pantang bagi saya, itu menjustis seseorang nggak mau saya. Biar aja hukum yang menjustis. Kalau saya menjustis seseorang berarti saya seolah-olah lebih tahu daripada yang bersangkutan. Saya harus netral juga. Betul. Ya. Saya nggak mau menjustis seorang yang bukan kewenangan saya. Kewenangan saya tentang skincare apa? Terus saya justice orang, atau nanti ditanya balik pada saya, emang Bapak tahu? Nah, masalah lagi kan. Jadi saya nggak berani justice, biarkan aja yang berkewenangan yang melakukan justifikasinya. Oke? Siap. Oke.